Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa arzuqna fahman nabiyyin wa ftah lana futuhal 'arifin. Allahumma ij'al hadzal ma'had darul hikmah ma'hadan 'aziman mubarakan fihi wa kharaja minhu ulama al-mufassirun wal muhaddithun wal fuqaha wal usuliyun min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Ini kota, lalu kemudian di pinggir kota baru kita menemukan pesantren. Rata-rata begini, hampir semua pesantren di Nusantara ini saya sudah kunjungi di pinggiran kota, di kampung. Kenapa pesantren itu banyak di kampung? Yang pertama, untuk menghindar dari Belanda, karena Belanda menguasai kota. Sedangkan Belanda tidak mau ada ulama yang punya jamaah, karena dikhawatirkan nanti akan melawan Belanda. Akhirnya ulama membuka pondok itu di kampung. Yang kedua, setelah Belanda pulang ke Amsterdam, kita merdeka. Kenapa banyak kiai habib ulama buat pondok di kampung? Karena tanah di kota mahal. Yang ketiga, karena suasana di kampung itu lebih tenang, cocok untuk belajar. Kira-kira itu sudah 3 alasan kenapa pondok itu jauh di kampung. Dan efeknya, orang mengirimkan anak dari kota ke kampung, tidak semua orang tua siap berpisah dengan anak. Akhirnya banyaklah orang yang tidak mau memasukkan anak ke pondok dengan berbagai macam alasan lain. Tapi setelah saya datang menginjakkan kaki ke pondok pesantren Darul Hikmah ini, saya lama teman-teman sudah sampai tadi berubah pikiran bahwa Darul Hikmah ini contoh model bahwa pesantren mesti dibangun di tengah kota. Buktinya ada, itu ada masalah itu yang saya sampaikan itu teori aja, ada, barangnya sudah ada, bukan ngawang-ngawang. Bahwa pesantren dibangun di tengah kota. Coba kita inventarisir, kita susun permasalahan orang di kota. Pertama, anak-anak usia SD narkoba, lem kambing, bensin, ngiru, premium, mabuk solar. Kalau dia sudah naik ke SMP, mulai pacaran. Naik dia ke SMA, game online, judi online. Berapa banyak orang tua yang tiba-tiba handphonenya kena tagihan, rupanya passwordnya dicurinya. Ustaz kok tahu? Saya termasuk korban. Bukan anak saya, anak kawan saya. Dia kirim WA, aku sakit, begini, lama-lama saya curiga, saya tanya, kenapa kau minta duit terus? Jadi aku nggak pernah minta, rupanya anak yang bohongi saya. Lalu kemudian ibu-ibunya sibuk pula dengan drama Korea, drama Cina, dan drama India. 3 drama ini serang rusak ibu-ibu. Bapaknya macam-macam penyakit bapak-bapak sekarang. Nah, kalau ada pesantren di tengah kota, maka merawat masyarakat ini macam pokok
kayu. Merawat pokok kayu ini dari batangnya, cabangnya, rantainya, putihnya, buahnya, pucuknya, dirawat semua. Anak-anak otomatis kalau ada kelas bisa dibukakan satu kelas untuk TK, preschool setahun sebelum masuk SD. Jadi tidak usah terlalu kecil sehingga gurunya sibuk mengurus cebok. Jadi setahun sebelum SD saja dengan hashtag slogan tamat TK hafal juz am. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang menari-nari, berjoget-joget, menyanyi-nyanyi, tidak ada. Dia sibuk dengan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Nanti kalau dibuat acara wisuda, jadi anak-anak itu ditampilkan ke depan, masing-masing membaca hafalannya di depan orang tuanya. Orang tua kalau menengok anak TK hafal amma yatasaalun itu bangganya luar biasa. Ustaz kok tahu? Saya bangga tengok anak saya. Haziq waktu TK hafal wailul lil mutaffifin direkam dan dia jadi imam. Sampai sekarang saya simpan itu video. Senang sekali sebagai seorang ayah. Sampai saya datang ke sekolahnya mau saya cium tangan gurunya saking senang. Gak jadi saya cium gurunya perempuan. Jadi tidak ada lagi anak-anak main game. Kenapa? Karena anak-anak ini dia besok mesti menyiapkan hafalan. Kalau anak-anak ini tidak dibebani hafalan, dia akan nonton TV, main handphone. Tapi kalau dilarang nggak bisa, jangan nonton TV, jangan main handphone, nggak bisa. Tapi kalau dia dikasih beban, besok mesti nyetor amma yatasaalun. Itu dia otomatis dia menjauhi handphone. Nah, yang TK selamat, yang SD. Kita sekarang banyak SD yang sampai sekarang ini belum menerima murid baru untuk pendaftaran 2027 nanti. Padahal saya sebagai wali murid, kalau anak saya sudah hafal juz amma, saya takut hafalnya hilang. Maka saya akan datang ke kepala TK. Pak kepala TK, ya tolonglah buatkan SD. Karena saya takut anak saya ini hafalnya hilang. Kami sudah coba dibuka pendaftaran jam 8 pagi, jam 12 siang tutup 3 lokal penerimaan. Kenapa? Karena memang naluri orang tua takut dia anaknya dirusak kalau di sekolah tempat lain. Jadi sebetulnya kita bertarung kualitas. Otomatis yang SD sudah selamat. Masuk level 3 SMP, SMA. Nah, SMP, SMA ini mondok. Orang tua tidak takut memondokkan anak karena pondok ada di sekitar lingkungan dia. Anak yang mondok selamat dari TV, selamat dari handphone, selamat dari Facebook, selamat dari Twitter, selamat dari Instagram, selamat dari sosial media, selamat dari WeChat, selamat dari macam-macam yang merusak game online, judi online, dan segala yang menghancurkan anak muda. Kalau dia sudah tamat pondok, terserah dia mau kuliah kemana, karena ibarat pokok kayu dia sudah kuat. Ibu-ibunya sudah ada hall tempat pertemuan begini. Otomatis ibu-ibunya paling tidak bisa dibuat pengajian 4 sore. Sore Jumat, habis asar, waktu mustajab, baca yasin, zikir, baca Quran, pengajian. Disitulah dinas sosial bisa masuk bekerja sama, seakan-akan dia seperti posyandu, penyuluhan ibu sehat, manfaat dari air susu ibu supaya jangan lagi anak-anak disusukan ke kambing dan sapi. Lalu kemudian untuk bapak-bapaknya dibalikkan lagi tradisi malam Jumat baca yasin habis maghrib ke isya. Habis isya Anda bertanya, Kiai menjawab. Jadi sesungguhnya membangun pesantren di tengah kota menurut hemat saya
bisa melibatkan banyak unsur. Satu, Kementerian Agama, karena Kementerian Agama tertolong. Yang kedua, dinas sosial. Yang ketiga, penyuluhan dari bupati, gubernur, wali kota, tinggal pos-posnya. Jadi kalaulah setiap kabupaten, kota, kecamatan, di bawah kecamatan, kelurahan, desa, bisa saja dibuatkan satu pondok, satu kelurahan. Saya yakin ini dapat meminimalisir kejahatan, kekacauan di tengah masyarakat. Karena orang sudah ada gurunya. Dia tidak mudah terpengaruh dengan sosial media. Kalau ada apa-apa, dia akan tanya ke guru. Ini Ustaz sampaikan ini ke siapa? Ini saya sampaikan ke Ketua Forum Umarok dan Ulama Provinsi Sumatera Selatan. Namanya Kiai Haji Kemas Adi, yang topinya merah sama saya. Cuman bedanya beliau bulan, saya lonjong. Jadi Ustaz Kemas Adi, ini yang saya sampaikan ini muncul ini sejak saya menginjakkan kaki di pesantren Darul Hikmah. Bukan berarti saya menyempitkan pondok Ustaz Ali yang jauh di dekat pintu tol. Karena saya pun Mahat Az-Zahra itu kilometer 19 dari pusat kota. Jadi dari kota Pekanbaru 19 kilo arah ke Padang, Sumatera Barat, barulah. Jadi idealnya memang di tengah kota macam Darul Hikmah ini supaya bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Jadi kalau satu kelurahan ada satu pos macam ini, dari TK, SD, SMP, SMA, aliyah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, memang yang namanya kejahatan tak bisa kita buang macam membuang file dari laptop, tidak. Tapi paling tidak meminimalisir. Cuman yang jadi masalah, siapa yang mampu membangunkan pondok megah berlantai seperti ini di tengah pemukiman masyarakat? Ini bukan kun fayakun langsung terjadi, maka mesti ada magnetnya, ada orangnya, ada tokohnya. Jadi orang-orang seperti Mu'alif Azmi ini mesti dibudidayakan. Langka, sudah hampir punah. Orang berpikir begini, saya tamat pondok kuliah, habis kuliah S1, S2, S3 masuk PNS jadi dosen. Setelah jadi dosen dapat uang tunjangan, uang sifat, uang sudul, uang tanduk, gaji, pensiun. Jadi nggak ada perjuangan sama sekali. Ini Ustaz nyindir anak gue atau gimana? Enggak, itulah pikiran saya dulu. Saya dulu berpikir begitu. Kuliah S1, S2, S3, jadi dosen, PNS, ngajar, kampus, rumah, kampus mati. Tapi setelah saya terjun ke masyarakat, berubah cara pandang saya. Dulu menurut saya yang keren itu adalah kalau saya pakai jas, pakai dasi, pakai mobil, mengajar, sidang, lalu kemudian menyidang mahasiswa S1, S2, S3, punya kartu nama, kenalan sama orang, serahkan, saya dosen pasca sarjana. Tapi setelah saya terjun ke masyarakat, berubah cara pandang. Yang keren bukan itu. Yang keren itu adalah ketika kita masuk ke pedalaman, kita buat pondok. Ketika kita masuk ke dalam tempat orang yang belum mengenal Allah, masih menyembah kayu, batu, hantu, dan tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Bapak ibunya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Ibarat kayu sudah keras, tapi anaknya bisa kita selamatkan. Dan kita bisa membuatkan sekolah gratis, dan kita bisa mendidik masyarakat dengan tausiah ceramah, itu lebih membanggakan. Tapi saya baru menemukan pemikiran itu setelah berumur 40, 41, 42. Jadi memang faktor umur ini merubah mindset, otak, set susunan, mindset susunan otak kita. Jadi kami sempat ngobrol dengan Pak Wali waktu di jalan. Apa yang paling susah Pak Wali?
Yang paling susah adalah membentuk mindset pegawai, mindset masyarakat, termasuk mindset ustadz. Ustadz mindsetnya adalah datang ke masjid, ceramah, pulang, datang tabligh akbar, selesai. Tapi kalau didirikan ma'had pesantren di tengah masyarakat, ustadz tidak lagi begitu. Dia mengurus masyarakat ini dari mulai jam 3 malam sampai jam 10. Jam 3 membangunkan santri untuk tahajud, murojaah, hafalan baru, ulang hafalan lama, berzikir, baca ratib. Habis itu sholat subuh berjamaah, mengajar santri masak sarapan, menyusun jadwal, masuk kelas, sholat zuhur, masuk kelas sore, baca kitab, hafal nazam, nahu, sorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayat, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, alur qawafi. Lalu kemudian masuk asar, dari asar ke jam 6 olahraga, mandi, kebersihan santri, maghrib ke isya, makan malam, isya jam 10 murojaah, baru tidur lagi. Jadi tidak hanya sekedar ceramah, pulang, pulang. Tapi dia mulai bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di tengah masyarakatnya. Jadi kalau dia kenal punya santri 100, berarti dia sudah mengayomi 500. Kenapa? Santrinya 100, bapaknya 100, 200, ibunya bisa jadi 150, kan ada ibunya yang 2. Ketawa kecepatannya 300, kakaknya 400, adiknya 500. Jadi kalau satu kelurahan ada pondok, maka kiai sudah membawahi 500 orang. Jadi kenapa terjadi sekarang kekacauan? Karena orang mendapatkan informasi dari internet. Internet ini banyak fake account, akun palsu. Tapi kalau orang punya guru, dia tidak akan ambil kesimpulan sendiri. Dia akan datang, mu'alim, menurut mu'alim, ini bagaimana sikap kita terhadap serangan Donald Bebek ke Ayatullah Khomeini? Mu'alim, ini bagaimana menyehatkan anak saya? Maka saya selalu mengatakan kita mesti memperbanyak ustadz kampung. Sekarang yang banyak itu ustadz TV. Yang saya maksud ustadz kampung itu begini. Sekarang ustadz viral itu tidak menyatu dengan masyarakat. Jadi dia tampil di TV, di medsos, say hello, pulang. Habis itu la salam wa kalam. Sedangkan dulu Nabi, pewaris Nabi tidak begitu. Ketika jamaahnya mau menikahkan anak, nanya hari nikahnya ke kiai, ke habib, ke ustaz. Bahkan sampai fit and proper test calonnya pun nanya ke ustaz. Habib, kiai, tuan guru, mu'alim, ini ada 3 calon anak saya, kira-kira yang cocok mana ya? Tengoknya wajah. Ini yang cocok. Kenapa? Karena orangnya ganteng macam Ustaz sama sekali. Menyejukkan. Nah, lalu kemudian setelah itu membuahkan hasil. Kira-kira nanti amalan anak saya ini sudah maaf ambil apa ya? Oh, bacakan surat Yusuf
Maksud si kiai supaya anaknya soleh, ganteng, tidak tergoda dengan perempuan seperti kuatnya iman Nabi Yusuf. Pas lahir anaknya hitam. Komplit. Kenapa anaknya nggak seperti Nabi Yusuf? Iya, lihat dulu bapaknya. Dan bukan setampuk manggis kalau hitam pertama. Nah, jam 1 malam cucunya nggak tidur, tak tidur cucu nangis, datang juga lagi ke mualim. Ustaz, kiai, habib, mualim, tuan guru, ini cucuku nggak tidur udah jam 2 malam nangis. Sudah diperiksa pokoknya, sudah minum ASI, sudah dibacakan doa. Wa itu dari kalimatillahi tamah bikuli syaitani Muhammad bikuli ainin lamah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Anaknya tenang tidur sampai pada nanti anaknya mau pindah rumah. Ini alhamdulillah udah ada rezeki guru mau pindah rumah, kira-kira cocoknya nanti hari apa, rumahnya menghadap kemana, nanti waktu pindah rumah tuan guru kalau datang mendoakan. Jadi sehingga orang tidak lepas dari keterikatan guru. Dan sekarang orang tidak berguru lagi, gurunya langsung saja. Dulu kita, kamu mendapatkan wirid ini dari mana? Mendapatkan wirid ini dari Sayyidil Habib Al-Qutub Al-Doktor Al-Musnid Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Faridul Dahri wa Wahidu Asrihi Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Syekh Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih dapatnya dari mana? Dari Sayyidil Habib Al-Hibr Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih. Bersanad, bersambung sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Sehingga waktu dia meriwayatkan itu, haddatsana wa akhbarana wa abba'ana wa nabba'ana idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana, kata Imam Syafi'i. Wa qala al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau engkau membacakan hadis kepada gurumu diam mengangguk menyetujui isinya, maka waktu meriwayatkannya katakanlah akhbarana. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Setelah itu dibacakannya hadisnya, gurunya mengangguk, maka waktu meriwayatkannya dia katakan akhbarana syaikhuna. Tapi kalau gurunya yang membacakan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, wa ma kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa ma kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia meriwayatkannya haddatsana. Sekarang orang tidak lagi bisa haddatsana, akhbarana, nabba'ana, amba'ana. Kenapa? Karena dia tidak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitan syaikhuhu. Saya minta guru, maka setanlah gurunya. Kalau disuruh dia meriwayatkan akhbarana Google wa haddatsana YouTube. Kalau ya tubuh YouTube. Jadi kalau mau mengabadikan umat ini, benteng terakhirnya adalah membangun pesantren. Saya tahu memang duit sekarang lagi susah. Di mana-mana kepala daerah mengeluh jumpa saya begini. Tapi tidak ada kiai, habib, tuan guru, ulama membawa minta bantuan. Masyarakat itu kalau anaknya terjamin, pengusaha kalau dia lihat usahanya bagus, bapak ibu kalau dia tengok keluarganya baik, dia tersentuh hatinya. Kalau sudah tersentuh hatinya, keluar isi dompetnya. Setelah dia tetap di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selama. Jadi berapa banyak pondok
pondok itu berdiri, ditambah lagi ada zikir-zikir, ada wirid-wirid, dibukakan Allah pintu keberkahan. Jadi saya yakin program ini untuk Bapak Ketua Forum Komunikasi Umarok dan Ulama, saya rasa pemberkalan sebaiknya. Ini program ini mesti kita sosialisasikan ke seluruh 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan untuk apa? Menjadi barang contohan, sehingga dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, bupati, gubernur, banyak pejabat-pejabat yang sudah dilantik, dia nggak tahu mau buat apa, khususnya terkait dengan agama ini. Padahal kalau ini kita atur dengan baik, orang kalau sudah anaknya dididik, istrinya jadi baik, suaminya jadi baik, tawuran nggak ada lagi, narkoba tidak ada lagi, kampungnya aman, dia senang. Pertama dia datang ke guru, ke muallim, dia tanya, muallim, cocoknya anak saya nikah nanti hari apa? Muallim, calon menantu saya ini cocok atau tidak? Muallim, ini mau pindah rumah cocok atau tidak? Muallim, cucu saya lahir namanya siapa? Ujung-ujungnya nanti, muallim, cocoknya calon wali kota yang kami pilih siapa? Kenapa? Karena dia percaya. Masalah orang sekarang adalah trust, kepercayaan. Kalau sudah orang percaya, maka insya Allah jangankan uang, nyawa dia kasih. Tapi kalau orang sudah tidak percaya, disebut namanya pun dia benci. Maka ini yang mesti kita jaga ya. Hubungan kita dengan umat ini adalah hubungan kepercayaan. Hubungan saya dengan jamaah tak sama dengan hubungan Pak Wali dengan pegawai. Hubungan Pak Wali dengan pegawai itu hubungannya adalah kontrak pegawai. Kamu masuk kantor, kamu dapat gaji. Kamu tidak masuk kantor, kamu kena hukuman. Ada reward, ada punishment. Tapi hubungan ustaz, ulama, habib dengan masyarakat tidak ada kontrak. Hubungannya adalah hubungan perasaan. Hubungannya adalah hubungan rasa. Kenapa ayah kalian mau menyerahkan anaknya ke muallim? Ya karena dia percaya. Kalau dia nggak percaya, nah kepercayaan itu yang sedang dirusak sekarang melalui sosial media. Orang dibuat ragu untuk menitipkan anaknya ke pondok gara-gara nilai setitik rusak susu supermarket. Sebelah lagi sekarang. Ada saja kecil terjadi di pesantren diangkat. Coba perhatikan, ini kejahatan logaritma. Apa yang kita klik, dia pertama menawarkan muncul di internet itu sekali tayang. Begitu kita klik, maka nanti yang seirama akan muncul terus. Dia tawarkan musik, kita lewatkan. Dia iklan mobil, kita lewatkan. Dia iklan obat kuat, kita lewatkan. Dia iklan artis, kita lewatkan. Dia iklan tentang isu pesantren, kita klik sekali. Setelah itu 3 datang, habis itu 5 datang, habis itu 7 datang. Habis itu orang tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Dia akan tiap hari menerima kejahatan. Siapa yang membuat ini? Yang membuat ini orang yang benci agama. Karena benteng pertahanan umat Islam di Indonesia tinggal satu. Apa namanya? Pesantren. Saya berdakwah di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Sabah, Sarawak, Semenanjung. Saya tengok di situ Islam itu kuat karena 4. Satu, ada sultan. Sultan yang melindungi agama di kesultanannya. Ada Sultan Kedah, ada Sultan Johor, ada Sultan Perlis. Sultan ini melindungi. Sultan dibantu oleh ulama yang mengerti agama, namanya mufti. Afta, yufti, ifta, mufti. Orang yang mengeluarkan fatwa. Abdul Somad tidak boleh ceramah kalau tidak ada tauliah dari mufti. Mufti mengambil saya.
Abdul Somad datang dari Indonesia, iya. Mau ceramah ke sini, iya. Syaratnya 3, akidahnya mesti Asy'ari, fikihnya mesti Syafi'i, tasawufnya mesti Sunni. Kalau bicara di luar ini mufti, sehingga masyarakat tidak pusing dengan nama koli. Kenapa? Karena ada mufti. Yang ketiga, ada lembaga negara yang khusus mengurus agama Islam, namanya Jakil, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Yang keempat, negara berdasarkan Islam. Keempat-empat ini tidak ada di tempat kita. Sultan, masih adakah Sultan Palembang Darussalam? Ada, tapi tidak punya kekuasaan. Ada Sultan Delhi di Medan? Ada Sultan Langkat di Sumatera Utara? Ada Sultan Al-Qadriyah. Saya ketemu dengan Sultan di Kalimantan? Ada. Tapi sultan-sultan kita tidak punya kekuasaan karena sudah menyerahkannya ke Presiden Soekarno waktu Indonesia merdeka. 2, karena tidak lagi ada sultan, maka tidak ada mufti. Jadi kalau orang bertanya, kenapa tidak ada mufti? Ya karena nggak ada sultan, maka tidak ada mufti. Yang ketiga, tidak ada lembaga khusus agama Islam. Itu Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan khusus agama Islam. Kementerian Agama itu semua agama, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Makanya kepala kantor Kementerian Agama Bali agamanya Hindu. Kepala kantor Kementerian Agama Papua, saudara kita di sana agamanya bisa Katolik, bisa Protestan. Yang keempat, dasar negara kita Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Waktu Pancasila versi itu dibacakan, saudara kita di timur takut karena bunyinya menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata ini takut. Nanti berdiri negara Islam, kami takut kalau syariat Islam berlaku pada kami. Maka ulama-ulama kita mundur selangkah, karena waktu itu kita menghadapi 3, menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi PKI. Saudaraku yang tidak seagama, kalau kalian takut gara-gara 7 kata ini, oke, kita buang 7 kata ini. Yang penting kalian mau menyatu dengan NKRI, maka keluarlah dasar negara Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Saya cuma mau menjelaskan bahwa, jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa Islam di sini kuat, kenapa Islam di negara ini kuat, perbandingannya tidak bisa begitu, karena dia dibantu oleh 4 tadi. Sedangkan di tempat kita 4-4-nya tak ada. Benteng pertahanan kita terakhir adalah pesantren. Tapi ada NU, Pak Ustaz. NU lahir dari pesantren. NU itu lebih dulu pesantrennya atau NU-nya? Pesantrennya dulu lahir. Setelah pesantren lahir, barulah lahir NU. Pesantren Lirboyo, pesantren Peloso, pesantren Tambak Beras, Bawah Hasbullah, pesantren Tebu Irang, Bah Hashim. Itu pesantren-pesantren melahirkan kiai, kiainya ngumpul, baru lahir NU. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah melahirkan kiai, tapi justru dari pesantren lahir Kiai Haji Ahmad Dahlan, belajar ke Makkah, pulang dari Makkah, baru mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Jadi benteng kita adalah pesantren. Makanya kalau ada anak bangsa yang membangun pesantren, dia meringankan tugas polisi, tugas tentara, tugas dinas sosial, tugas Kementerian Agama, tugas Menteri Pendidikan,
tugas kepala daerah. Bersyukurlah kalau di suatu negeri itu masih ada orang, tapi tidak semua orang siap membangun pesantren. Menjadi penceramah banyak yang sanggup. Kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, kultum tahajud, banyak yang sanggup. Ustaz kok tahu? Saya sanggup. Tapi untuk bangun pesantren, menggambar desain bangunannya, meletakkan tiang pancangnya, mencarikan semennya, mencarikan donaturnya. Jadi orang yang hanya sibuk ceramah, tidak membangun lembaga, itu sama macam membangun rumah, pintunya di sana, jendelanya di sana, kosennya di sana, tingkapnya di sana, atapnya di sana, rumahnya nggak jadi. Tapi kalau dia sudah membangun sebuah lembaga begini, makanya orang Palembang lah yang paling. Saya ceramah ke Aceh, ke Medan, Sumatera Utara, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Papua. Tapi yang paling percaya ke saya memberikan tanah 6 hektar itu orang Sumatera Selatan. Kasihkan ke saya, Ustaz Somad, ini tanah bagus. Saya bilang saya terima, tapi saya tidak punya tim untuk mengurusnya. Maka saya serahkan ke Mas Puro. Waktu itu Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Ustaz Thomas Al yang sekarang sedang pembangunan pesantren Al-Asmaul Husna, dan sekarang sedang digarap pesantren itu supaya amanahnya tetap mengalir jadi amal jariah sampai hari kiamat. Kalaulah waktu itu saya belum punya tanah di Riau, mungkin saya pindah ke Sumatera Selatan. Tapi sayangnya waktu itu udah ada tanah, saya bingung tak jadi 2 pos kan. Nah, jadi akhirnya saya di Riau, tapi saya tetap datang kemari. Saya banyak ceramah di sana kemari. Marilah kita berwakaf, mari kita banyak, termasuk di kampung saya sendiri. Waktu cerita wakaf, mari berwakaf. Datang orang-orang ngasih tanah, pas dicek di BPN bermasalah. Badan Pertanahan Nasional cek titik koordinat. Mohon maaf Pak Ustaz, ini bermasalah di tanah. Lalu kita udah akan. Aku wakafkan tanah ini kepada Ustaz Abdul Somad untuk mendirikan pesantren tunai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami gak mau Ustaz kesana kemari, kami mau Ustaz duduklah menjadi kiai, Pak Ustaz duduklah menjadi ulama, ajar anak kami. Saya pun menangis pula. Ya Pak, begitu dicek lebih kuat lagi saya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Setelah kami cek di DPR terkait tanah Bapak itu bermasalah kemarin. Ada bermasalah. Kenapa kekuasaan? Tapi tanah yang dikasih ke saya 6 hektar di Palembang bersih, tidak ada bermasalah. Bahkan sudah ada gedungnya di tengah, ada pohon-pohon kayunya. Begitulah percayanya orang Palembang kepada Abdul Somad. Begitulah mereka ke saya. Sekarang ini saya lagi sedang susah hati. Saya banyak dihujat-hujat sekarang ini di sosial media di Riau, di kampung saya sendiri. Begitu saya sedang susah hati, datang orang Palembang menyenangkan hati saya, dijemput saya pakai helikopter. Dari Palembang ke pokoknya capek lah sampai naik heli. Dulu aku masih kecil nengok heli ini menang. Baik di Palembang sampai ke Batu Raja, sampai ke Bukit Asam, sampai ke Kuali lagi. Lalu kemudian pagi malam pula diberikan prasasti kepada Ustaz Abdul Somad. Kami minta untuk maju ke depan. Saya pikir saya hanya mendampingi. Gubernur tanda tangan, wakil gubernur tanda tangan, wali kota tanda tangan, wakil wali kota. Rupanya nama yang paling besar di prasasti itu adalah Abdul Somad. Begitulah percayanya orang Palembang ini kepada saya. Begitulah sayangnya mereka kepada saya yang percaya. Cuma anak gadis saja nggak dikasih.
Yang ini nanti diedit ya. Itu agak boleh. Dulu waktu itu Abang Haji ke Mas Abdul Alim, Ustaz Abdul Somad selama Abah hidup, Ustaz Abdul Somad setiap Ramadan wajib datang kemari, berceramahnya tidak ganti-ganti Abdul Somad saja. Itulah sayangnya orang kepada saya. Karena tidak ada hubungan apa, hubungan kita cuma satu, percaya. Tapi kalau sudah kepercayaan itu tidak rusak, jangankan orang jauh, satu tempat tidur pun tidak bisa rusak kalau sudah dirusak kepercayaan. Maka jaga kepercayaan ini, adik-adik, jaga kepercayaan orang tua, belajar yang serius, jangan berkecil hati belajar di pondok. Ini banyak orang kalau nggak belajar di pondok ini ketemu sama orang pas liburan Idul Fitri nanti, oh di mana? Aku SMP negeri. Oh di mana? Aku SMP Pers. Oh di mana? Lalu anak pesantren merasa rendah diri. Kenapa kita mesti rendah diri? Orang belajar di SMP pelajarannya cuma 5 bisa dapat ijazah. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris dapat. Ujian SKS sistem keburu semua. Ujian baca hari ini bisa lulus. Tapi anak di pesantren, nahwu, soraf, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, muskilul hadis, gharibul hadis. Itu ahli hadis. Tafsir, ulumul Quran, amrul qawaid, dan tempat belajar juga ilmu umum. Karena tadi saya tanya, kita ini dapat ijazah, diakui, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara. Ustaz Abdul Somad, carikan saya 20 anak yang hafal Quran, suaranya bagus, kita luluskan polisi. Jenderalnya ngasih tahu ke saya. Jadi adik-adik, jangan berpikir semua menegakkan agama ini dengan ceramah. Saya sudah mengalami, disepelekan orang. Tapi kalau ada di antara adik-adik yang jadi polisi, tak perlu kita bacakan ayat, pakai pistol aja. Jadi penting ngomong agama ini dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Kenapa orang segan sama Ustaz Somad? Oh, otomatis dari malam dulu sampai kubur, subuh ini sampai balik kota. Tanda tangan kita di dekat air mancur. Sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kepercayaan itu kita jaga dengan baik. Jangan nanti waktu liburan Idul Fitri mendengar orang bahasa Inggris, how are you today? I'm fine. It's sweet you. Lalu kita ngomong Arab gak pede, padahal bahasa Inggris sebanyak-banyak program. Kalau Tuhan beli belati di atas tubuh, ceramah ini akan berhenti kalau 3 kali mati ambil. Kalau 2 kali ya, berhenti ya, boleh. Sebanyak-banyaknya perubahan kata dalam bahasa Inggris hanya 5. Go, going, gone, goes, went. 5. Itu paling banyak dalam bahasa Inggris. Sekarang perubahan kata dalam bahasa Indonesia tidak berubah sama sekali. Saya sudah pergi, saya mau pergi, saya akan pergi. Bahasa Jawa nggak berubah sama sekali. Aku Arab Lungo, sampean Arab Lungo, aku Urung Lungo. Bahasa Palembang juga tidak berubah.
Aku belok, aku sudah belok, aku mau belok, aku belum belok. Beloknya nggak berubah, nggak ada belok ayam laku, belok ada. Tapi bahasa Arab berapa perubahannya? Zahaba yadhabu zahaban zahibun manhubun idhab tadhab manhabun manhabun bidhabun. Berapa perubahan menurut buah-buahu? Zahaba zahaba zahab zahaba zahaba zahab 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 zahab. Fi'il mudhari'nya yadhabu yadhaban yadhabuna tadhabuna tadhaban yadhabna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabna tadhabu tadhabun. Belum lagi masalah perubahan baris akhir. Tidak ada perubahan baris akhir dalam bahasa Inggris. You go, you are going, hanya itu saja. Tapi bahasa Arab zahabah yang tidak berubah. Tapi yadhabu bisa jadi lam yadhab, bisa menjadi lam yadhab. Makanya saya ini fi'il madhi, kami ini fi'il madhi, kami tidak berubah. Kalian itu hanya fi'il mudhari. Kenapa? Karena kalian adalah present and future. Hari ini dan masa depan. Yang berubah itu hanya fi'il mudhari. Kalau kami ini mabniun al-fathi. Dan dalam bahasa Arab ada perubahan bunyi kata. Ada sa, ada za, ada sya, ada so. Untuk S ada 4. Sa, za, sya, so. Bahasa Indonesia 1. Sa. Seandainya dirubah maknanya tidak berubah. Siapa yang ceramah di Darul Hikmah tadi? Ustaz Muhammad saya suka. Tapi dalam bahasa Arab kalau dirubah hurufnya berubah maknanya. Datanglah orang yang mengkritik bahasa Arab. Kata dia bahasa Arab ini susah. Bagaimana kalau S-nya itu jadikan 1 aja? Hilangkan za, hilangkan sya, hilangkan so. Datanglah Amin Adabil Arabi, namanya Toha Hussein, Dr. Toha Hussein, Duta, Barir, doktor dari Sorbonne, Paris, Prancis. Apa kata dia? Dr. Toha Hussein, ya, hilangkan huruf za, hilangkan sya, hilangkan so. Jadi buat satu saja, simple aja, S saja. Langsung Toha Hussein menjawab, Kassarallahu anfal. Sebetulnya kan kalau kita ketemu orang baik, Kassarallahu anfal. Tapi kan orang ini bilang uang za, dirubah balik, ngomong S ya, Kassarallahu anfal. Kalau Kassarallahu anfal, semoga Allah memperbanyak orang baik masyarakat. Kalau jumpa sama Haji Herman ini, Kassarallahu anfal, semoga Allah memperbanyak orang baik masyarakat. Kenapa Allah Ustaz doakan dia banyak? Ya nyanyikan dulu. Tapi kalau dirubah dari desa, Kassarallahu anfal, semoga Allah mematah-matahkan, menghancurkan orang. Berubah maknanya. Kul wallah, katakan Allah itu esa. Kul wallah, makanlah Allah itu. Dan itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Tidak ada huruf of dalam bahasa Inggris. Dan itu tidak ada huruf. I'm student faculty. Tidak ada huruf ain dalam bahasa Inggris. I love you. Tapi huruf shin ada. Shin ada dalam bahasa Inggris. United Nation ada. Kepada yang kami hormati Bapak Abdurrahman Association, air condition asik. Jadi ada, tapi tidak semua huruf. Tapi huruf dalam bahasa Arab ada kalau wo untuk J 4 la ja za wo terlengkap. Itulah kenapa bahasa ini yang dipilih oleh Allah SWT. Dan bahasa Arab ada panjang ada pendek,
Aina tadhabu? Ana adhabu ilal mator. Mator hujan. Aina tadhabu? Ana adhabu ilal mator. I'm going to airport. Saya kebetulan naik taksi sama kawan. Kami pulang dari airport mau ke Hai Asir itu. Kawan saya nanya, Yesawak itu maksudnya driver. Sakit pun bahasanya Yesawak. Dan ta'arif balik ini. Kamu kenal si Torek? Saya nggak tahu siapa Torek. Kita balik ini. Lalu saya hal anda ta'rifut Torek. Karena kalau pakai alif, nama orang. Tapi kalau jalan. Hanya beda itu nasihat. Dalam bahasa kita nggak ada beda. Sudah makan, nggak ada beda. Favorit hurufnya, perubahan katanya, belum lagi ada idgham, ada isfa, ada ghunah, ada qalqalah. Belum lagi dijumpa dengan liku. Nah, ada dalam bahasa kita. Hari apa kau datang besok? Hari Minggu. Ada isfa yang disembunyikan, ada izhar yang dijelaskan. Gimana hubungan kau dengan dia? Ada masih isfa. Dalam bahasa Arab ada baris atas, baris bawah, baris depan. Dalam bahasa Inggris ada. Who is President of United American States? Donald Trump. Tapi dalam bahasa ada Muhammadun khabar marfu' wa lam fi rahmatullah fi akhirih. Ra'aitu Muhammadan maqul bi mansub wa lam tasrif fatullah fi akhirih. Marartu bi Muhammadin majrur bi harfi jar wa lam jarri kasratu wa nggak ada itu dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun. I see Muhammadan. I'm going with Muhammadin. Nggak ada i'rab. Ada tiga yang ada di kita, tidak ada di Inggris, tidak ada di manapun. Yang pertama nasab, yang kedua i'rab, yang ketiga sanad. Ini hanya ada di pondok. Nasab, i'rab, sanad. Al-isnad min ad-din. Orang kalau tidak belajar nahwu bingung nanti dia kalau jadi imam ditegur makmum dari belakang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul lail. Kalau dia ngerti nahwu, semua makmum di belakang menyalahkan sekali. Inna anzalnahu fi lailatul. Semua makmum di belakang mengatakan Lailatul. Kenapa? Karena ada huruf jabis. Wa ma adraka ma Lailatul. Enggak ada sebab apa-apa Lailatul. Tapi kalau dia tidak belajar nahwu, jadi belajar nahwu membantu hafalan, belajar nahwu menguatkan. Inilah pentingnya. Jangan sampai nanti libur gak punya keyakinan, gak punya kepercayaan diri, bangkitkan. Itu macam-macam mereka nantang-nantang itu. Apa itu yang jadi pondok? Tolong. Saya dikasih tahu sama ketua forum ulama dan umarok Sumatera Selatan, Ustaz, kita hanya sampai jam 6 karena kita sedang ditunggu private jet. Saya mau terbang ini dari Palembang. Pokoknya perjalanan dari Palembang ini betul-betul spesial. Khawatir pelajarnya mati jadi. Belajar dari tapi sedapnya bicara dengan santri-santri. Senang saya bicara dengan santri. Kenapa? Karena kalian lah yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan umat ini di masyarakat. Mereka Habib sudah meninggal dunia, tapi mereka meninggalkan murid-murid yang luar biasa. Termasuklah
Ma'had Pondok Pesantren Darul Hikmah ini mengalirkan pahala kepada para ulama-ulama, insyaallah. Begitu juga saya datang sebelum ingin menumpah tuah kata orang lain. Yang bertuah itu kalian, nanti kalian punya pondok, kalian mengajar, insya Allah mengalir juga pahalanya ke kubur saya, insya Allah. Terima kasih, saya perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup menangkap view di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita sama-sama dikit mendoakan Abdul Somad. Saya